Cika, halo Siana, halo teman-temanku semuanya, dan halo saudaraku dimanapun kalian berada. Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya di channel Rapa-Rapa ya. Oke teman-teman, di sini saya tidak akan melakukan reaction dulu untuk saat ini ya. Saya akan coba menghibur kalian teman-teman. Saya akan coba memberikan kalian rekomendasi film-film untuk menemani kalian selama masa karantina ini, selama masa PSBB ini, selama masa ada wabah COVID ini teman-teman. Oke, saya akan coba memberikan kalian rekomendasi film yang sudah saya nonton dan menurut saya bagus ya, menurut saya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua. Oke? Oh ya, sebelumnya saya tidak akan menampilkan video teman-teman ya, karena ya teman-teman tahulah, karena berhubung menghindari copyright ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, untuk seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk atau saya harus pakai cara seperti calon sarjana. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ilmu kepada teman-teman kalian ya guys. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Di sini saya akan mulai untuk memberikan rekomendasi film-filmnya ya teman-teman ya. Di film nomor pertama yang menurut saya bagus, dan semua film-film ini saya akan berikan 5 teman-teman ya, 5 film dulu untuk saat ini. Semua film-film ini sudah saya nonton. Saya tidak akan berani menyebutkannya di sini kalau belum saya nonton juga teman-teman. Film yang pertama teman-teman adalah Faster. Jadi kalau yang buat sudah nonton, saya bilang lagi teman-teman ya. Di sini saya menyebutkan film yang memang menurut saya itu ya sampai 3 kali nonton masih bisa lah teman-teman. Itu masih nggak ngebosenin seperti itu, asik ngebosenin. Nah, film yang pertama di sini ada teman-teman, yaitu Faster. Seperti saya baca-baca dulu teman-teman sedikit ya untuk kalian semua ya, karena saya tahunya cuma nonton. Untuk bintang dari film ini sendiri yaitu Dwayne Johnson teman-teman, Dwayne Johnson. Ini adalah film dari Amerika Serikat teman-teman, disutradarai oleh George Stillman Jr. Sampai di situ. Teman-teman, kalau setelah saya nonton video ini benar-benar apik. Pokoknya temponya itu mulai dari awal sampai terakhir itu teman-teman tidak pernah turun temponya. Itu benar-benar cepat teman-teman. Ini berawal dari sebuah pengkhianatan. Jadi ada semacam geng-geng seperti itu. Terus si kakaknya Dwayne Johnson ini dikhianati dan mati. Akhirnya si Dwayne Johnson ini juga termasuk dalam kategori penjahat ya kan. Makanya dia ditangkap oleh polisi, tapi kakaknya meninggal. Dia ingin balas dendam dan tibalah waktunya. Wah, betul-betul teman-teman, kalian harus nonton teman-teman film ini. Buat yang sudah nonton, baiknya ya kalian bisa buka-buka lagi untuk nonton kembali, karena memang iya benar kan, film ini memang tidak mengecewakan kalau menurut saya teman-teman. Untuk di film ini sendiri, di film Faster ini dia mendapatkan rating di IMDb itu sebanyak 6.4 teman-teman ratingnya. Jadi ya bisa lah ya, karena kalau sekarang kalau menurut saya bicara rating itu tidak terlalu menjamin bahwa film itu bisa bagus atau tidak teman-teman, apalagi untuk sekelas. Jadi kita ambil patokan yang untuk rating-rating yang benar-benar sudah benar-benar besar teman-temannya seperti IMDb. Jadi saya fokusnya ke IMDb saja. Jadi itu film yang pertama teman-teman ya, Faster. Kalian harus nonton. Nah, masuk ke film yang kedua teman-teman. Di sini ada film yang kedua yang saya rekomendasikan lagi untuk kalian, yaitu ini termasuk film yang familiar juga sih teman-teman kalau aku bilang. Kenapa aku bilang familiar? Karena lumayan besar juga penontonnya kalau saya bilang. Film yang kedua itu namanya Real Steel. Untuk dari kalian yang di sana mungkin sudah tahu film ini, tapi film ini sudah aku nonton sampai 5 kali teman-teman, sampai 5 kali. Benar-benar bagus film ini, tapi jangkanya itu jauh. Misalnya saya nonton bulan ini, saya nonton 6 bulan kemudian itu masih bagus. Film ini saya rekomendasikan juga karena mulai dari tampilannya, grafiknya benar-benar bagus teman-teman. Kita benar-benar bisa tahu bahwa ini grafik yang bagus, ini yang tidak. Ceritanya dia akan membawa kita ke tahun 2020, di tahun ini, dimana tahun ini itu sudah maju.
tanda kutip itu sudah maju, artinya semua teknologi sudah mulai maju ya, intinya cebok sudah pasti tidak pakai tangan ya, memang sudah ada sih sebenarnya, cuman ya ini kan film teman-teman ya, itu menceritakan bahwasanya kita sudah berada di 2020, dan di 2020 ini orang itu bertarung dengan menggunakan robot. Anaknya pun mulai meningkatkan tempo cerita ini karena dia mendapatkan sebuah unit robot di pembuangan rongsokan teman-teman. Nah, disitulah dimulai ceritanya. Wah, benar-benar keren teman-teman. Kalau saya bilang keren sekali. Untuk film ini sendiri teman-teman, dia mendapatkan rating di IMDb itu, silakan nih saya munculkan untuk bagaimana, sudah lihat? Di sini ada bintangnya, ratingnya juga. Oke, di IMDb. Sudah lihat teman-teman? Oke. Nah, oke. Kira-kira itulah untuk Real Steel teman-teman. Jadi sudah dua ya, jadi saya rekomendasikan dua film ini untuk kalian, benar-benar bagus, baik itu yang buat yang belum nonton maupun yang sudah nonton itu masih bisa nonton kembali, dan benar-benar tidak membosankan teman-teman. Oke. Nah, untuk film yang ketiga kita lanjut. Oke, untuk film yang ketiga, nah ini juga termasuk familiar juga sih teman-teman. Ini termasuk film yang terkenal juga sebenarnya. Dibintangi oleh Denzel Washington. Oke, dibintangi oleh Denzel Washington. Judulnya adalah The Equalizer. Oke, The Equalizer ini sudah ada dua part, Equalizer 1 dengan 2. Dan ya, kalian jika benar-benar penonton, yang benar-benar penonton itu maksud saya di sini kan ada nih tipe-tipe penonton nih teman-teman. Ada penonton yang ya benar-benar ingin nonton, saat nonton itu ya udah nggak bisa diganggu, hikmat aja udah nonton aja. Ada yang penonton yang sedikit-sedikit pause, ini dulu ini dulu ini dulu enggak. Ini benar-benar asli teman-teman. Si Denzel Washington di sini dia memegang peran sebagai seorang yang berdarah dingin, kalau saya bilang teman-teman. Ini menurut saya ya. Oke, dia berdarah dingin. Di part satunya itu, saya ceritakan part satunya saja ya. Nanti kalau kalian mungkin minat untuk nonton untuk part 2-nya, kalian akan paham bagaimana ceritanya. Oke. Di part 1 itu Denzel Washington ini hanya seorang pekerja biasa teman-teman, pekerja pabrik biasa. Dan sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang perempuan di sebuah kafe. Di sebuah kafe dia bercengkrama dengan perempuan tersebut, cerita hingga akhirnya akrab. Tidak terlalu akrab juga sih sebenarnya, ya intinya kenal lah. Dan si Denzel Washington ini merasa bagaimana ya teman-teman, merasa iba kepada perempuan tersebut karena dijadikan sebagai simpanan atau ya tanda kutip maaf pelacur seperti itu teman-teman, oleh sebuah germo. Dia kasihan. Nah, tidak usah bagaimanakah tindakan dari si Denzel Washington ini untuk mengeluarkan perempuan ini dari jeratan germo-germo ini. Nah, disitulah mulai naik temponya teman-teman. Saya pun awalnya nonton film ini, saya merasa ini film apa seperti itu, kok gimana ya. Kalau saya lihat dari awal itu tenang-tenang sekali. Oh, ini cuman kerja pulang minum teh, asli kehidupannya teman-teman. Kalian harus lihat film ini. Kalian harus lihat. Buat yang sudah nonton juga ya, seperti biasa aku ulangi lagi, kalian masih bisa wajib untuk nonton kembali karena memang TOP dah pokoknya film ini. Jangan di skip dulu, masih ada 2 film lagi. Dan di akhir video ini saya akan beritahu kalian bagaimana caranya untuk nonton film-film ini secara standar saja ya. Secara standar saya tidak akan membagikan link, tapi saya akan kasih tahu caranya bagaimana biar bisa nonton film ini di Android kalian, ataupun lebih bagus lagi kalau kalian punya laptop atau komputer. Oke, kita masuk ke film yang keempat. Film yang keempat di sini ada Naked teman-teman. Oke, mungkin masih banyak yang belum tahu Naked ini. Ini adalah film yang benar-benar gimana ya, penulisnya itu mikir apa begitu sampai bisa dapat cerita ini seperti itu. Memang film ini sudah banyak yang mengikutinya, sudah banyak juga yang menyamai alur-alurnya. Entah siapa yang mengikuti si Naked ini, yang mengikuti alur film lain atau film lain yang mengikuti Naked ini. Tapi film ini benar-benar apik juga teman-teman untuk pembawaan ceritanya. Drama ya, ini film drama. Jadi untuk kalian yang pencinta drama benar-benar TOP film ini. Kalian harus nonton.
film ini teman-teman. Oke, dibintangi oleh Marlon Wayans teman-teman. Di Marlon Wayans, si Marlon Wayans ini, sedikit spoiler ya teman-teman. Saya tidak bisa terlalu banyak spoiler untuk film ini. Kenapa? Karena sedikit saja spoiler atau bisa menyentuh semua poin keseluruhannya. Jadi saya akan cerita sedikit saja. Jadi ceritanya di sini dia berusaha menyelesaikan permasalahannya teman-teman. Permasalahannya itu bahwa kehidupannya mulai dari saat pertama film itu dia terus berulang. Nah, penasaran bukan teman-teman? Loh, berulang bagaimana? Nah, kalian lihat dulu. Dan itu terus terjadi terus kepada dirinya teman-teman. Dan dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana keseruannya? Kalian harus nonton film ini. Film Naked. Oke, film ini sendiri dirilis di tahun 2017 dan diproduksi oleh Netflix. Tahu sendiri kan ya, kalau permasalahan mengenai film drama-drama seperti ini, Netflix memang salah satu jagonya memproduksi film-film drama teman-teman. Kalian juga pasti tahu. Dan ya, untuk yang butuh film-film seperti ini, kalian harus nonton. Nah, film yang kelima ini, ini di antara 5 ini yang andalan saya. Ini andalan saya teman-teman. Film yang kelima itu Invention of Flying. Oke? Mungkin beberapa kalian di antara kalian masih awam dengan film ini, atau mungkin ada juga yang sudah nonton. Yang sudah nonton silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Nah, film Invention of Flying ini diproduksi oleh Universal, MRC, and Focus. Ada 3 production di sini yang besar, yang ya tahu sendiri lah ya, kalau Universal ini pasti sudah benar-benar banyak yang tahu teman-teman ya. Dan disutradarai oleh Ricky Gervais dan Matthew Robinson. Di sini di video ini saya punya kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada pembuat film ini, siapapun itu yang terlibat di dalamnya. Terima kasih banyak karena menghadirkan film seperti ini. Film ini film drama ya. Dan saya pikir film ini juga bisa ditonton untuk 17 tahun ke atas. Oke. Film ini memperoleh rating di IMDb 6.4. Sampai di situ dulu. Oke, saya sedikit cerita. Untuk film Invention of Flying ini bercerita tentang seorang laki-laki gendut. Di sini masyarakat itu tidak bisa berbohong. Semua orang tidak bisa berbohong. Oke? Jadi apapun yang dilakukan, misalnya misalnya kan contoh perempuan kan paling sensitif ditanya umur teman-teman kah? Ya. Teman-teman misalnya nanya ke perempuan, umur kamu berapa?" Dia nggak bisa bohong, dia harus jawab. Warna celana dalam kamu apa? Dia harus jawab. Warna bra kamu apa? Dia harus jawab. Karena memang di sini menceritakan bahwa semua orang di film ini, di bumi film ini harus berkata jujur. Oh, luar biasa sekali teman-teman. Saya berpikir ini kok bisa mereka dapat cerita seperti ini, betul-betul asli teman-teman. Keren abis film ini. Film ini andalan saya teman-teman. Kalian harus, kalau bukan saya sih bilangnya ini kalian wajib nonton. Kalian akan benar-benar terhibur dengan film ini, dan kalian harus benar-benar menyiapkan popcorn atau cemilan atau apapun itu untuk nonton film ini teman-teman. Oke? Dan di film ini juga, nah, sampai di suatu saat diceritakan di film ini bahwa si gendut ini yang saya ceritakan tadi berhasil menemukan kebohongan. Berhasil menemukan kebohongan. Jadi dia orang pertama di bumi yang berhasil berbohong tanpa dia sadari. Bagaimana menurut kalian? Coba dibayangkan dulu, pasti seru kan? Nah, di situ si gendut ini berhasil menemukan, dan akhirnya seiring berjalannya waktu, dia mulai sadar bahwa ternyata dia berbohong. Bahkan di film ini, kamu ganti namamu saja, misalnya namaku misalnya namaku Rizal, ya kan? Orang tanya sama saya, maksudnya ibu kandungku, teman-teman, ibu kandungku bertanya sama saya, nama kamu siapa? Saya jawab, Maria. Dia percaya Maria. Oh Maria, Maria sini dulu.
benar-benar kejujuran nomor satu di sini teman-teman, oke? Dan si gendut ini memanfaatkan kebohongan itu hingga akhirnya mengakibatkan sebuah masalah. Oke, stop spoilernya sampai di situ saja. Kalian harus nonton film ini, benar-benar apik teman-teman. Orang yang menemukan, ya di sini di video ini saya ulang kembali bahwa saya berterima kasih kepada kalian karena bisa memberikan saya cerita yang begitu menarik, indah, cantik, pokoknya TOP banget teman-teman. Oke. Nah, itulah tadi 5 film yang bisa saya rekomendasikan untuk kalian. Mungkin beberapa sudah kalian nonton atau mungkin semuanya sudah kalian nonton teman-teman ya. Dan yang film yang saya rekomendasikan ini benar-benar menurut saya ya, kembali lagi menurut saya adalah film yang bisa dinonton beberapa kali dengan selang jarak yang jauh. Oke, dengan selang jarak yang jauh. Jadi kalian bisa nonton. Dan diantara semua itu yang favorit saya itu yang di nomor 5, yang Invention of Lying. Kalau kalian yang sudah nonton semuanya, yang mana favorit kalian? Silahkan tulis di bawah teman-teman. Atau mungkin kalian juga punya rekomendasi lagi film, silahkan kita berbagi. Tulis juga di kolom komentar film-film kalian. Oke? Nah, tiba saatnya mungkin saya akan memberitahu kalian jika ingin menonton sebuah film. Jadi, simple saja sih, saya akan memberitahukan kalian cara nonton film dengan standar saja ya teman-teman ya. Kalian tinggal masuk, kalau kalian di Android kalian tinggal masuk di Google Chrome, kalian download Google Chrome. Di Google Chrome kalian tinggal tulis nonton film online, tulis judulnya. Misalnya Faster ya, nonton film online Faster subtitle Indonesia. Itu akan banyak pilihan ke bawah. Kalian tinggal pilih satu-satu yang mana bisa ke play, yang mana bisa play di situ. Simple aja seperti itu teman-teman. Atau kalau kalian yang mungkin punya yang ingin rela merogoh kocek lebih, kalian bisa ikuti situs-situs di Play Store yang tersebar, yang seperti iFlix dan sebagainya, yang berbayar. Mungkin kalian yang ingin merogoh kocek, yang rela merogoh kocek, silakan. Kalian bisa di sana, kalian bisa cari juga. Tapi mungkin ada sensor-sensornya ya. Dan film-film yang seperti yang saya sebutkan tadi mungkin cuma sebagian yang masuk. Jadi itu dia. Kalian tinggal buka Google Chrome kalian, tulis di situ nonton film online Faster subtitle Indonesia, akan ada banyak pilihan. Silakan di situ ditulis. Oke? Nah, oke teman-teman, saya kira segitu dulu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menghibur kalian yang lagi rebahan di rumah, apalagi bulan puasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan puasa kalian lancar bagi yang menjalankan dan kita semua diberi kesehatan teman-teman ya. Tetap ikuti instruksi dulu pemerintah. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita semua bisa kembali lagi berkumpul-kumpul di luar, main lagi, jalan-jalan lagi, bekerja lagi terutama teman-teman ya, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang dirumahkan tanpa digaji. Itu yang terpenting. Oke teman-teman, jika ada request dari kalian untuk saya akan kembali lagi pastinya, saya akan reaction lagi. Jika ada reaction silahkan tulis di kolom komentar juga. Aduh, terlalu banyak kolom komentar ini. Kalian jadi bingung ini mau nulis apa di bawah, oke? Jadi kalian tulis aja di bawah mau reaction apa lagi kali ini, atau bisa kalian DM juga ke Instagram saya. Nanti ada di deskripsi di bawah. Semua saya cantumkan di deskripsi di bawah info-infonya, oke? Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih karena masih tetap stay di sini. Tetap pantengin channel ini di notifikasinya untuk update-update videonya, oke? Salam rapa-rapa.